Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian sirah nabawi kita malam hari ini dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan sahabat mulia Abu Dujanah, yang mana sebelumnya sudah kita ceritakan sebahagian dari perjuangan Abu Dujanah yang beliau terkenal dengan ikat kepala kematian. Maka memang di dalam suasana perang itu dibolehkan bersombong-sombong diri, Pak. Nah, di luar itu tidak boleh. Menunjukkan keahlian, menunjukkan ketegasan, menunjukkan kehebatan itu dalam kancah peperangan dibolehkan. Ya, termasuk diantaranya Abu Dujanah ini, beliau punya kebiasaan setiap kali mengikat kain merah di kepalanya, itu menunjukkan beliau akan menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Sehingga sebelum masuk Islam, ketika masih belum beriman, beliau itu sudah ditakuti dengan ikat kepala merahnya. Maka begitupun ketika masuk Islam, beliau masih dengan kebiasaannya. Dan di antara kisah yang dinukil dalam sirah yang dicatat sebagai kehebatan dari Abu Dujanah ketika dalam perang Khaybar, Nabi memilih Abu Dujanah untuk mengambil pedang Rasul, gitu ya, yang diserahkan pedang Nabi dan memberikan hak-haknya. Kita lanjutkan dalam kisah berikutnya dalam perang Hunain. Nah, dalam perang Hunain ini kita tahu bahwasanya pasukan muslimin tidak pernah sebanyak itu sebelumnya. Sehingga dalam peperangan Hunain, dalam perjalanan, beberapa sahabat itu mulai merasa berbangga diri, merasa tidak mungkin, sampai keluar ucapan, dengan jumlah kita yang sebanyak ini tidak mungkin kita dikalahkan. Makanya di ayat Al-Quran diantaranya menyebutkan wa kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah, bahwa sebenarnya dalam peperangan yang menentukan kemenangan itu bukan jumlah. Jumlah itu hanya bilangan angka. Maka dalam sekian banyak peperangan muslimin dengan Quraisy atau peperangan muslimin dengan Romawi ataupun Persia, mayoritasnya jumlah kaum muslimin lebih sedikit dibandingkan musuh. Dan banyak di antara peperangannya kaum muslimin yang mendapatkan kemenangan. Maka dalam perang Hunain ini, karena kesombongan beberapa sahabat merasa yakin betul bahwa muslimin pasti akan menang, ternyata di awal peperangan Hunain, karena kan itu lembah, Pak ya, turun ke lembah, pasukan muslimin turun ke lembah, sedangkan musuh itu sudah menunggu di lembah tersebut. Bahkan disebutkan mereka menggali parit, ya, menggali parit, bersembunyi di bawah-bawah parit seperti itu. Ketika kaum muslimin datang, baru diserang. Nah, dan di sini dalam peperangan ini Khalid bin Walid hampir mati. Ya, ditemukan oleh Nabi Khalid bin Walid sudah dalam keadaan sekarat. Ya, kemudian didoakan oleh Nabi dan beliau sembuh kembali. Makanya ketika Khalid bin Walid wafat, di atas tempat tidurnya ditemukan tidak ada sejengkal dari kulit tubuhnya itu tidak ada luka, tidak bebas dari
bekas luka sabetan pedang atau kena panah atau tombak. Jadi seluruh tubuhnya itu penuh dengan luka. Nah, di antara yang paling banyak adalah ketika perang Hunain. Maka dalam perang Hunain ini Abu Dujanah memainkan satu peran yang tidak pernah dilupakan sepanjang sejarah, di mana seorang laki-laki dari Bani Hawazim ketika dalam perang Hunain kaum muslimin melawan Bani Hawazim. Ya, di mana salah seorang Bani Hawazim menunggang seekor onta merah dengan memegang tombak panjang. Dengan tombak itu ia telah banyak menewaskan kaum muslimin. Maka Abu Dujanah menghadangnya, lalu berhasil memotong urat lutut ontanya. Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib yang kemudian menebas tangan orang musyrik tadi ini, yang Bani Hawazim. Setelah jatuh dari onta, Ali nyerang, nyamber gitu ya. Abu Dujanah menyerang ontanya, Ali menyerang orangnya gitu, yang memotong tangan musyrik itu. Kemudian Abu Dujanah menyusul dengan menebas tangannya yang satu lagi. Selanjutnya keduanya membunuhnya dan membuatnya mati. Ini diantara satrianya Hawazim yang sulit ditaklukkan, tapi jatuh di tangan Abu Dujanah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Dujanah masih terus menjadi salah satu satria bersama dengan Nabi berjihad dalam perang Hunain ini, di mana di awal peperangan kaum muslimin kocar-kacir. Ya, yang tersisa bersama dengan Nabi itu hanya belasan orang, karena serangan dari Bani Hawazim yang dadakan membuat kaum muslimin susah berkoordinasi gitu, sehingga terpecah. Dan juga dalam perang Hunain ini ada sekitar 2000 pasukan muslimin dari Arab Badu yang baru saja masuk Islam, sehingga keimanannya masih lemah. Nah, karena yang 2000 ini kan jumlah semuanya ada 12.000. Ya, kalau tidak salah 12.000. Sedangkan hadis Nabi menyebutkan tidak akan pernah pasukan muslimin yang berjumlah 12.000 itu ditaklukkan. Pasti akan menang. Ya, ternyata di awal tersebut karena 2000 tadi yang dari Baduy yang baru masuk Islam ini imannya masih lemah, dapat serangan dadakan, banyak yang meninggal syahid. Itu yang membuat mereka ragu untuk melanjutkan peperangan sehingga kabur. Ya, kabur, sehingga Nabi memerintahkan pamannya ya untuk Abbas gitu ya. Wahai Abbas, panggil dengan wahai para sahabat yang berbaiat tahta syajarah, yang berbaiat di bawah pohon, maksudnya baiatur ridwan. Ya. Kemudian berkumpul, yang berbaiat baiatur ridwan kumpul. Kemudian yang berbaiat ketika baiatul aqabah kumpul. Jadi semuanya dipanggil satu-satu oleh Nabi sampai akhir dari peperangan Hunain ini Allah pun melibatkan para malaikat, tapi tidak terjun langsung, dalam bentuk seperti kayak tawon gitu ya, hitam gitu datang, yang membuat pasukan Hawazim ketakutan gitu ya, ketakutan. Kemudian kaum muslimin sudah kekuatannya penuh lagi, baru menyerang balik. Dan kisah di mana Zubair bin Awam yang ditakuti oleh pasukan di sini juga Pak, dalam perang Hunain. Karena pimpinan Hawazim bertanya, itu siapa di depan tuh yang pakai tombak kuning? Ya, ditanya, maka kata pimpinannya, kalau ada orang itu di sana, maka mendingan kita pulang. Karena percuma melawan dia, pasti kita akan binasa. Nah, disitulah Zubair bin Awam diakui tentang kekuatannya, ditakuti oleh musuh gitu ya, karena saking mahirnya. Dan beliau punya ciri-ciri bawa tombak dua di belakang, tombak kuning ini ya, dipasang di belakang beliau, dan tombak itu pun dipakai biasanya untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Kemudian
Disebutkan oleh Zaid bin Aslam berkata, Abu Dujanah ditemui saat ia sedang sakit, wajahnya bercahaya. Lalu ada yang bertanya, kenapa wajahmu bercahaya? Ia menjawab, tidak ada satu amalan pun yang lebih meyakinkan bagiku daripada dua hal. Aku tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang bukan merupakan urusanku. Nah, ini penting, Pak ya. Berbicara, tidak pernah berbicara yang bukan urusanku. Hari ini kita dapati banyak sekali orang bicara yang bukan urusannya gitu ya. Apalagi ikut campur. Kemudian sementara yang satu lagi, hatiku selalu bersih terhadap kaum muslimin. Tidak ada buruk hati, buruk sangka, hasad dengan saudara muslim, itu tidak pernah ada. Maka dua hal inilah yang menurut Abu Dujanah yang membuat mukanya bercahaya ketika sakaratul maut. Kemudian adapun sifat yang satu lagi, maka saya bertanya kepada Anda atas nama Allah, siapa di antara kita yang melewati satu malam tanpa ada suatu kedengkian, hasad dan dendam di hatinya terhadap salah satu dari kaum muslimin. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi bahwasanya selamat bagi orang yang kedua matanya berbinar-binar melihat sekumpulan sahabat Nabi yang diberkahi ini. Bahkan selamat dan selamat bagi orang yang telah melihat Al-Habib, yang telah melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kematian Abu Dujanah. Abu Dujanah radhiyallahu anhu, sang pemberani masih terus mencari kemuliaan mati syahid melalui peluang yang ada. Jadi setelah Nabi wafat pun beliau masih ikut dalam banyak peperangan karena memang mengharapkan bisa mati syahid. Ternyata Allah tidak mengizinkan beliau mati dalam peperangan juga, syahid dalam peperangan. Dan mengayunkan lebar-lebar pedangnya untuk memerangi musuh-musuh Allah hingga tibalah ketika perang Yamamah. Nah, sampai pada perang Yamamah. Perang Yamamah ini perang apa, Pak? Ingat? Perang muslimin melawan nabi palsu Musailamah Al-Kazzab. Musailamah dia punya pasukan juga banyak, pengikutnya itu banyak. Maka pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi Musailamah dan Bani Hanifah ini yang membelot gitu ya, murtad setelah Nabi wafat. Jumlah mereka hampir mendekati angka 200.000 dan mereka punya pengikut yang cukup banyak juga nih. Bahkan lebih. Sementara kaum muslimin hanya berjumlah 13.000 hingga 19.000 orang. Tatkala mereka mulai bertempur, banyak orang-orang Arab Badui melarikan diri. Maka berkatalah kaum Muhajirin dan Ansor, sendirikanlah kami wahai Khalid. Maka Khalid memisahkan mereka dari pasukan lainnya. Maka di antara strategi perang Nabi, Pak, dari Nabi, setiap kali beliau mengumpulkan pasukan, maka dikumpulkan bersama dengan sukunya. Kalau dari Ansor, Ansor aja. Kalau dari Muhajirin saja. Pertama, mereka pasti akan menolong saudaranya dalam peperangan. Tidak mungkin meninggalkan temannya dalam peperangan. Yang kedua, nggak mungkin mereka kabur. Karena kalau kabur, berarti dia meninggalkan saudaranya sendiri. Makanya dalam peperangan ini, Yamamah ini, awalnya Khalid bin Walid menyampur gitu antara suku-suku. Dan suku yang paling banyak melarikan diri atau yang udah masuk Islam, tapi banyak melarikan diri di awal peperangan, yaitu suku Baduy. Orang Baduy secara watak mereka kan keras, Pak ya. Bahkan Nabi Muhammad pun mereka nggak panggil Nabi, sebut aja nama gitu. Ya, maka di awal peperangan Yamamah ini, karena orang Baduy ini baru beriman, sehingga membuat mereka ketakutan dan meninggalkan, kabur gitu ya.
dari barisan peperangan, yang membuat pasukan lainnya itu terkecoh, yang membuat pasukan dari Ansor ataupun Muhajirin merasa tidak nyaman karena ada pasukan yang melarikan diri, terancam gitu, ya, terancam, sehingga kaum muslimin meminta kepada Khalid supaya dipisah nih, mana yang Muhajirin dikumpulkan dengan Muhajirin, yang Ansor dikumpulkan dengan Ansor. Kemudian setelah dipisah, lalu mereka bertekad untuk terus melancarkan serangan dan mulai saling membelakangi dan berkata, wahai para pemilik surah Al-Baqarah, hari ini sihir telah pudar, hingga akhirnya mereka berhasil menghancurkan kaum musyrikin tersebut atas izin Allah. Kemudian dalam peperangan tersebut, kaum muslimin berhasil mengepung pasukan Yamamah Musailamah di kebun kematian, dan di sanalah mereka bertahan. Kemudian kaum muslimin mengepung mereka. Lalu Al-Barra bin Malik, kakak Anas bin Malik, melakukan apa yang telah disebutkan dalam sejarah, yaitu diangkat tinggi-tinggi di atas ujung tombak yang tajam hingga berhasil mencapai pagar tertinggi. Kemudian ia melemparkan dirinya ke arah mereka, lalu cepat bangkit melawan mereka. Jadi kebun tadi itu dipagari oleh tembok-tembok yang tinggi. Maka saudaranya Anas bin Malik loncat pagar tersebut, melemparkan diri supaya bisa masuk ke dalam kerumunan pasukan Yamamah dan menyerang mereka dari dalam. Kemudian dan ia terus berperang melawan mereka seorang diri, dan mereka pun mengeroyoknya beramai-ramai hingga akhirnya Al-Barra berhasil membuka gerbang kebun itu. Lalu kaum muslimin menyerbu masuk seraya bertakbir hingga akhirnya sampai ke istana Musailamah. Maka kaum muslimin, sebagaimana kisah dalam penaklukan Syam, Pak, itu bentengnya juga masuk hanya 1-2 orang saja kaum muslimin, karena kan pintu gerbangnya besar, dijaga oleh banyak pasukan. Jadi kaum muslimin masuk 1-2 orang untuk menghadapi pasukan penjaga gerbang. Setelah mengalahkan penjaga gerbangnya, kemudian pintunya dibuka sehingga kaum muslimin yang berada di luar bisa masuk ke dalam. Nah, setelah kaum muslimin berhasil masuk ke dalam, disitulah bentengnya Musailamah. Ya, saat itu orang ini tengah berdiri di bagian luar di dekat dinding, seakan ia seekor onta biru saking pirangnya. Hasim bin Harb al-Aswad, pembunuh Hamzah di masa jahiliyah, Wahsy segera menyongsong Musailamah dengan tombaknya. Begitu juga dengan Abu Dujanah, Sammah bin Kharsyah al-Ansari, namun Wahsy lebih cepat darinya. Jadi Abu Dujanah dengan Wahsy masuk ke dalam tembok tersebut, masuk dalam benteng tersebut, ngincernya langsung Musailamah. Namun Wahsy jauh lebih cepat gitu, karena dia memang ahli dalam menombak. Maka dia menombak dari jauh dengan tombak yang sama dulu dia pakai untuk membunuh paman Nabi Hamzah. Dengan tombak yang sama itu dia juga membunuh Musailamah al-Kazzab. Dan sang satria ini terus menebas ke sana kemari dengan pedang yang telah memecah barisan kaum musyrikin hingga kakinya patah. Abu Dujanah saking semangatnya dalam menyerang pasukan Yamamah. Sekalipun begitu, ia tetap berusaha bangkit dan terus berperang dengan gagah berani dan penuh pengorbanan. Seakan-akan Allah telah menggantikan baginya dengan 2 sayap yang dapat digunakannya untuk terbang di bumi pertempuran. Kemudian dan saat ini kita sedang mengenang kembali riwayat di kalangan kaum muslimin telah gugur ratusan orang, termasuk di antara mereka satria kita yang tercinta Abu Dujanah. Maka Abu Dujanah syahid dalam perang Yamamah setelah kematian Musailamah al-Kazzab. Baik, demikian Pak kisah Abu Dujanah.
Kita lanjut kisah berikutnya, sahabat mulia Ubadah bin As-Samit. Ya, Ubadah bin As-Samit. Ini kalau ingat ada 4 sahabat Nabi yang satunya itu berbanding 1000. Nah, salah satunya adalah Ubadah bin As-Samit. Disebutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab bahwa Ubadah ini seorang laki-laki yang setara dengan 1000 orang. Itu nanti kita akan masuk bahasannya ketika Amr bin As meminta bantuan kepada Sayyidina Umar karena pasukan yang dibawa oleh Amr bin As hanya 4000, sedangkan pasukan Romawi yang bertahan di benteng Iskandaria itu jumlahnya jauh lebih banyak, sehingga nanti Sayyidina Umar mengutus 4000 pasukan ditambah 4 orang, jadi 4004 orang. Yang jumlah 4004 orang ini sama dengan jumlahnya 8000. Maka berkumpul 8 dengan 4000, total 12.000 pasukan. Nah, disitulah nanti kemenangan dari pasukan Amr bin As. Insyaallah nanti kita akan kisahkan dalam peperangan Amr bin As melawan Romawi. Nah, Ubadah beliau adalah salah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ya, di mana disebutkan beliau adalah satria yang gagah berani. Ia adalah pemimpin suku Khazraj. Ayahnya As-Samit adalah putra Qais Al-Khazraji. Madinah memiliki 2 suku, Pak. Ada Khazraj, ada Aus. Nah, Ubadah ini dari suku Khazraj dan dia adalah pimpinannya. Ciri fisiknya, Ubadah ini memiliki fisik yang tinggi besar dan berkulit hitam. Dan dia mahir dalam menggunakan pedang. Nanti sampai karena garangnya, Pak ya. Karena saking garangnya Ubadah, ketika Al-Muqawqis, ya, Al-Muqawqis itu pimpinan Romawi, bertemu dengan Ubadah, ketakutan melihatnya, saking sangarnya orang. Ya, sampai dibilang, tolong yang ini jangan deket-deket nih. Orangnya tinggi besar, terus sangar. Kemudian dan saudaranya adalah Aus bin As-Samit yang menikah dengan Khawlah binti Sa'labah, wanita yang Allah turunkan mengenai firman-Nya, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ini menunjukkan bahwa istrinya Ubadah itu Khawlah binti Sa'labah ini adalah wanita yang pemberani juga. Bahkan disebutkan dalam riwayat di antara wanita-wanita yang dalam setiap peperangan pengen ikut. Dan biasanya perempuan kalau perang udah di rumah aja. Nah, tapi kalau istrinya Ubadah ini enggak. Kalau ada perang pengen ikut di perang. Makanya suaminya pun enggak ada beban gitu ya. Karena istrinya juga pejuang gitu. Kesatrianya muslimin juga. Maka dari lubuk hatinya yang paling dalam, Ubadah telah berangan-angan kiranya bumi Jazirah Arab terbebaskan dari kejahiliahan yang hampir mengubah kehidupan menjadi neraka jahanam. Karena kita tahu dalam sirahnya Madinah sebelum Islam datang, itu mereka sering berperang antara Khazraj dengan Aus. Hampir selalu berperang. Yang dimana di belakang mereka ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah yang selalu memprovokasi, sehingga sering sekali terjadi perang saudara. Maka sejak Islam datang, perpecahan ini mulai hilang gitu. Ya. Antara Khazraj dengan Aus bersaudara. Namun beberapa penduduk Madinah yang memiliki
hubungan kerjasama dengan Yahudi, ini nanti yang membuat melahirkan para munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia dari Khazraj, dia punya kedekatan dengan suku dengan Yahudi dalam berdagang, sehingga baginya Yahudi itu ya teman gitu. Maka setiap kali Nabi berhadapan dengan Yahudi, sering sekali Abdullah bin Ubay bin Salul ini minta diringankan gitu. Ya, minta hukuman bagi orang-orang Yahudi itu diringankan. Baik, kemudian sejak datangnya Islam, cahaya ilahi terbit di sela-sela kegelapan yang pekat untuk menyinari seluruh alam semesta, dan rupanya risalah Rabb turun kepada Nabi Muhammad, di mana dengannya Allah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah dan kekufuran. Pada musim haji tahun 11 dari kenabian, Ubadah ikut dalam rombongan penduduk Madinah yang melaksanakan haji, ya, di mana nantinya di sana Nabi melakukan Bai'atul Aqobah yang pertama, ya. Kemudian di mana mereka cepat berubah menjadi kaum muslimin yang berbaiat dengan Nabi di periode pertama itulah cikal bakal masuknya Islam ke kota Madinah, yang nanti Nabi juga mengutus beberapa dai-nya, yang akhirnya seluruh penduduk Madinah itu masuk Islam, tidak ada yang tersisa, semuanya beriman kepada Allah. Hanya beberapa orang bisa dihitung dengan tangan yang tidak beriman. Nah, dan diantara sikap dari Ubadah ini dalam menghadapi pendustaan dan penghalangan orang-orang dari jalan Allah oleh penduduk Mekah, bahwa beliau pergi menemui kabilah-kabilah dalam kegelapan malam, hingga tidak ada seorang pun dari penduduk Mekah yang musyrik itu menghalangi antara dirinya dan mereka. Jadi strategi Nabi ketika bertemu dengan kabilah dari Madinah tersebut, datang waktu malam. Ketika orang sedang istirahat, Nabi ngunjungin dari satu tenda ke tenda yang lain, mengajak mereka untuk beriman. Dan di periode pertama hanya puluhan orang, kalau nggak salah 11 atau berapa gitu, yang beriman. Nanti baru yang Bai'atul Aqobah kedua yang beriman itu sampai 70 orang. Kemudian ketika keluar di malam hari, beliau ditemani Abu Bakar dan Ali, lalu melewati rumah-rumah Bani Zuhal dan Syaiban bin Sa'labah, lalu berbicara kepada mereka tentang Islam. Antara seorang laki-laki dari Bani Zuhal dan Abu Bakar telah terjadi dialog yang sangat menarik, sementara Bani Syaibah memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan, namun mereka masih tidak mengambil sikap soal menerima Islam. Kenapa mudah penduduk Madinah menerima Islam? Karena Yahudi yang tinggal di Madinah itu sudah sering menceritakan bahwa akan ada Nabi akhir zaman, yang mana nanti mereka Yahudi mengakui dirinya nanti akan beriman dengan Nabi tersebut dan akan memerangi penduduk Madinah kalau mereka tidak beriman. Maka ketika kabar tentang Nabi Muhammad itu ada di Mekah, jadi orang-orang Madinah ini langsung masuk Islam. Jadi sudah tahu banyak tentang cerita Nabi akhir zaman. Ternyata bukan Yahudi yang memerangi penduduk Madinah, tapi malah kebalikannya. Penduduk Madinah yang memerangi Yahudi. Bahkan mereka semuanya dikeluarkan, diusir dari kota Madinah. Kemudian pada hari terjadinya Bai'atul Aqobah kedua, Ubadah termasuk orang yang paling bersegera berbaiat kepada Nabi. Ia meletakkan tangannya di tangan Nabi.
dan lalu berbaiat kepadanya dengan baiat yang diberkahi, yang selamanya tidak akan terulang lagi sepanjang zaman. Maka di antara cara berbaiat, maka baiat ini hal yang sekarang mungkin sudah mulai ditinggalkan, Pak ya. Jarang kita melihat. Namun beberapa komunitas masih ada nih yang berbaiat kepada imam gitu ya. Tapi karena kita bukan negara Islam, pastinya tetap pemerintahan itu sebagai kekuasaan yang sah, diakui gitu, tidak boleh berbelot. Namun dalam komunitas kita perlu memang berbaiat menunjuk pemimpinnya siapa. Ya, cara baiat biasanya apa? Salaman, Pak, atau taruh tangan gitu. Tangan kita bertemu dengan tangan pemimpin. Saya berbaiat apa gitu. Menyebutkan isi baiatnya. Maka di antara isi baiat Aqabah kan bahwa akan beriman kepada Nabi, akan membantu Nabi dalam setiap peperangannya. Ya. Kemudian setelah setelah Ubadah tadi berbaiat, setelah baiat dilaksanakan, Nabi ingin agar mereka memilih 12 orang pemimpin yang menjadi pemimpin kaum mereka dan bertanggung jawab atas mereka dalam menjalankan poin-poin baiat. Beliau berkata kepada mereka, akhriju ilayya minkum ithnai asyara naqiban litakuna ala qaumikum bima fihi. Tunjuklah dari kalian 12 orang pemimpin untuk memimpin dan bertanggung jawab atas mereka. Maka Nabi, ini strategi, Pak ya. Ketika Nabi ingin menyebarkan Islam ke Madinah, dakwah ke Madinah, maka Nabi mengangkat pemimpin-pemimpin di golongan-golongan di kumpulan-kumpulan kecil suku tersebut supaya mereka masuk ke sukunya masing-masing. Sehingga ketika yang berbicara itu adalah pimpinan sukunya, maka dengan mudah pengikutnya atau masyarakatnya itu memeluk Islam. Nah, ini strategi yang dilakukan oleh Nabi dalam menyebarkan Islam di Madinah lewat salah satunya Ubadah ya, yang dipilih menjadi pimpinan yang salah satu dari 12 orang tadi. Ubadah hidup dan berinteraksi dengan setiap ayat dalam kitabullah serta setiap sunnah Nabi Muhammad. Ubadah hidup pada periode Islam yang paling utama secara mutlak. Ia hidup pada seluruh masa peristiwa kenabian. Ia menyaksikan turunnya wahyu kepada Nabi, berhasil menjadi yang terdepan dalam setiap jenis kebaikan. Sehingga dengan demikian ia menggabungkan antara keutamaan mendampingi Nabi secara umum dan keistimewaan yang didapat para sahabat ternama. Ia telah dicelup dalam celupan Islam yang bersih dan merasakan manisnya Islam yang semerbak. Kemudian Ubadah sejak ia memilih Allah dan Rasulnya, di mana ia mengemban dengan sebaik-baiknya konsekuensi dari pilihan ini, maka setiap walaknya hanya untuk Allah. Setiap melakukan sesuatu, dia selalu menisbatkannya hanya semata-mata karena Allah. Jadi tidak ada niatan yang lainnya. Setiap hubungannya dengan kaum kerabatnya, sekutunya dan musuhnya merupakan bentukan imannya dan bentukan perilaku yang diinstruksikan oleh imannya tersebut. Kemudian secara kedekatan, Ubadah ini punya persekutuan yang kuat gitu ya dengan Yahudi Bani Qainuqa di Madinah secara ikatan gitu. Karena Yahudi tinggal di Madinah udah cukup lama, sehingga hubungan mereka dengan penduduk Madinah itu udah seperti keluarga sendiri gitu, karena kedekatannya. Dan Ubadah sendiri punya kedekatan khusus dengan Bani Qainuqa. Namun sejak Rasul dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah, orang Yahudi di sana berpura-pura menampakkan persahabatan hingga hari-hari setelah perang Badar
dan menjelang perang Uhud orang-orang Yahudi Madinah mulai menunjukkan gelagat buruk. Jadi awal Nabi datang, Yahudi di Madinah itu menunjukkan seakan-akan mereka setia atau ikut bersama dengan Nabi dalam berjihad gitu, ya, dalam melindungi kota Madinah. Namun mulai kelihatan aslinya setelah peperangan perang Uhud. Berapa menit lagi? 6 menit lagi. Nah, masih lama ya. Kemudian Abu Ubadah bin Asmit, salah satu sahabat yang ikut dalam memerangi Bani Qainuqa yang merupakan bagian dari Yahudi di Madinah. Mereka membatalkan perjanjian, lalu beliau mengepung mereka selama 15 malam hingga akhirnya mereka tunduk terhadap putusan beliau. Lalu datanglah Abdullah bin Ubay memohon pengampunan terhadap mereka sebab ia adalah sekutu mereka. Ini Bani Qainuqa karena ada salah satu perempuan muslimin yang berbelanja di Bani Qainuqa. Kemudian diganggu dan terbuka auratnya sehingga kaum muslimin yang lainnya melihat, menyerang pemilik toko sampai mati gitu ya, diserang sampai mati. Maka kaum muslimin ini akhirnya diserang. Ya, diserang sampai syahid. Maka perempuan tadi, sahabiat tadi yang diganggu lapor ke Nabi, maka Nabi membawa pasukan mengepung Bani Qainuqa. Permintaan Nabi cuma satu, serahkan yang membunuh kaum muslimin. Kalau diserahkan selesai masalah. Ya, maka dia akan dihukum sesuai dengan hukum Islam gitu. Ternyata nggak mau diserahkan, sehingga satu suku itu Qainuqa semuanya diusir dari kota Madinah. Kemudian di antara peran Ubadah bin Asmit juga adalah ketika ikut dalam Bai'atul Ridwan. Ketika kaum muslimin ingin melaksanakan haji, kaum muslimin dihadang oleh pasukan Quraisy dan mereka melarang kaum muslimin untuk masuk ke kota Madinah. Sehingga Nabi meminta Sayyidina Umar untuk bernegosiasi dengan Abu Sufyan supaya diizinkan, karena hanya ingin untuk melaksanakan ibadah saja gitu. Dan kaum muslimin tidak membawa perlengkapan perang gitu. Perlengkapan perang itu tidak lengkap, nggak seperti orang yang akan berperang. Berarti betul-betul hanya niatnya ingin beribadah. Nah, ketika Sayyidina Umar diminta oleh Nabi, ternyata kata Umar, jangan saya wahai Rasul, karena engkau tahu bagaimana permusuhanku dengan Abu Sufyan. Mintalah kalau bisa orang yang lebih lembut daripada aku. Maka kata Nabi, siapa wahai Umar? Maka kata Umar, Abu Sufyan. Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan itu satu suku dengan Abu Sufyan, sehingga Utsman masuk ke dalam kota Mekah bernegosiasi dengan Abu Sufyan. Namun tidak ada kabar. Ya, Nabi mengira Sayyidina Utsman itu dibunuh gitu. Ya, sehingga Nabi meminta seluruh sahabat untuk melakukan baiat, dan orang pertama yang berbaiat adalah Ubadah bin Asmit yang ikut dalam rombongan tersebut, sejumlah 1.400-an orang gitu ya. Baik, masih cukup panjang kisah beliau. Insyaallah nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana perannya Ubadah bin Asmit ini dalam menaklukkan Romawi, yang mana kedudukannya beliau adalah satu seperti 1.000 orang laki-laki, pasukan laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.